Oke, kembali lagi di 33 jam podcast live streaming di channel Gerak 98. Di podcast Gerak Gerik, karena setiap ada yang bergerak pasti ada yang bergerik. Di penghujung 33 jam live streaming menjaga demokrasi ini, kita akan mencoba mengevaluasi hasil pemilu hari ini yang telah dilaksanakan di Indonesia dan sebelumnya di luar negeri, di mana hasilnya sementara berdasarkan exit poll atau informasi dari Quick Count dari berbagai lembaga survei, di mana kelihatannya paslon nomor 2 menang. Kemudian Quick Count. Ya, Quick Count. Quick Count. Presiden Quick Count. Oke, sebelum kita mengakhiri penghujung 33 jam live podcast ini, kita akan berbincang-bincang dulu dengan kawan-kawan redaksi channel Gerak 98. Oke, masih bersama saya Parto Bangun, Bung Indro, Ya. Bung Togi, dan Buya Aswar. Siap. Oke, bagaimana menurut kawan-kawan hasil sementara pemilu hari ini? Menurut saya Bang ya, menurut saya bahwa perjuangan kita aktivis 98 adalah perjuangan mengawal cita-cita reformasi yang pernah kita perjuangkan dulu. Kita berjuang bukanlah hanya semata-mata untuk persoalan kontestasi, tapi lebih jauh dari itu. Bagi kita aktivis 98 yang masih konsisten dengan nilai-nilai apa yang pernah kita perjuangkan dulu, bahwa kita menolak dengan keras kediktatoran, kita menolak dengan keras cara-cara bernegara yang tidak baik sampai hari ini, dan sampai nanti insya Allah kita akan tetap konsisten di garis itu. Bahwa dalam hasil quick count sementara ini 02 ternyata yang notabene adalah orang yang kita duga terlibat dalam penculikan ketika itu, dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai calon wakil presiden karena proses yang tidak baik dengan mengakali konstitusi, yaitu dengan merubah pasal. Dan kita melihat di sana ada nepotisme yang sangat kental sekali. Kita melihat dua pasangan ini, kalaupun dia akhirnya jadi presiden dan wakil presiden Indonesia, secara pribadi dan secara moral gerakan sebagai warga negara Indonesia, saya merasa malu. Malu sekali. Shame on you. Shame on you. Ya, saya sangat merasa malu. Apa itu shame on you? Bahasa Minang bukan? Bahasa Minang. Karena menurut saya sebegitukah rakyat Indonesia dengan tega membiarkan negara ini dipimpin oleh orang yang pernah tangannya berdarah-darah pada masa lalu. Artinya memang informasi ini banyak orang yang sudah tidak tahu. Informasi ini bahwa masyarakat, kalau rakyat Indonesia pemilih tahu dengan latar belakang sosok ini, saya yakin 100% tidak akan dipilih, apalagi menang. Oke. Pendapat teman-teman? Om Jin. Om Jin. Celana Jin. Oh iya, itu saya Jin botak. sependapat tuh sama yang disampaikan oleh Pak Founder, kan gitu. Quick count. Jadi istilahnya kan sampelnya cuma terbatas juga kan gitu yang diambil kan datanya. Ya. Ya kan gitu, tidak murni keseluruhan. Ya kita labelin aja sebagai presiden quick count kan gitu. Presiden quick count. Presiden quick count. Kan Oke. gitu. Terus kedua, hasil banyak diskusi kita selama 33 jam ini ya, yang saya ambil kayak di pemerintahan Pak Jokowi kan gitu.
skor yang diberikan oleh penggiat HAM kan gitu, angkanya 5 kan gitu. Itu kan pasti ada tarikannya juga. Dan ketiga, masyarakat Indonesia saya yakin cerdas loh, sangat cerdas, terpelajar ya, tercerahkan juga gitu. Jadi kita sama-sama tunggu saja hasil rilis resminya kan gitu. Hasil real count. Ya, real count-nya kan gitu. Sabar dan ya cara-cara ngeklaim boleh-boleh aja, sah-sah aja. Ya, biarannya aja masyarakat yang menilai kan cara-cara begini nih apa demokratis atau tidak kan gitu, sah-sah aja. Gitu. Oke. Bagaimana Bung Indro, Pak produser melihat hasil ini? Teman Ya. Om Jim. Yang perlu diingat itu adalah bahwa Jokowi bukan siapa-siapa tanpa PDI Perjuangan. Jokowi juga nggak mungkin menang kalau tanpa kecurangan. Gitu. Jadi ini kita ngelihat adalah kemunduran demokratisasi yang diciptakan oleh Jokowi. Dia memilih lewat jalur nepotisme, lalu juga memilih pasangan yang penuh tangannya berdarah gitu ya, jejak berdarah. Nah, ini yang benar-benar menunjukkan bahwa pemerintah saat ini memang menjalankan kemunduran bagi demokrasi itu sendiri. Nah, ini yang kita bahas 33 jam gitu ya. Ini dengan menampilkan banyak sekali narasumber, dan yang nggak nyangka juga bahwa beberapa media itu mengambil podcast kita jadi acuan, jadi pemberitaan, dimasukkan dalam beritanya masing-masing. Oh ya, kawan-kawan media mainstream ya. Kawan media mainstream. Nah, ini yang kita lihat sih bahwa acara 33 jam ini cukup menarik dan juga paling tidak diapresiasi oleh media-media mainstream. Oke. Tapi sebetulnya hasil sementara ini ada teman-teman berpendapat kalau ini adalah merupakan hasil dengan kecurangan yang sistemik atau bagaimana? Adalah kawan-kawan berpendapat mungkin juga berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan bahwa ada praktek-praktek kecurangan di mana Jokowi mengintervensi barangkali perangkat desa, ASN, instrumen-instrumen negara, bahkan ini ada sinyalemen, bahkan mengintervensi penyelenggara. Ya. KPU dari mulai tingkat pusat sampai ke KPPS. Menurut teman-teman gimana? Menurut saya begini, Bang. Hari ini bukanlah akhir dari perjalanan bangsa kita menuju kedewasaan. Artinya hari ini kita mengambil satu pelajaran bahwa bangsa kita masih butuh banyak sekali yang harus kita cerahkan dalam tanda petik. Bukan berarti kita sombong mau mencerahkan masyarakat kita, tetapi kita punya tanggung jawab moral, punya beban moral terhadap kawan-kawan kita yang sudah berjuang dulu mendemokrasikan Indonesia. Punya tanggung jawab moral, punya beban moral terhadap korban-korban penculikan masa lalu. Punya tanggung jawab moral juga kita kepada kawan-kawan kita yang dipukuli, yang dipenjara, yang hilang, bahkan yang hilang nyawanya, untuk memperjuangkan negara ini keluar dari rezim diktator Orde Baru Soeharto. Artinya hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Ternyata masih panjang perjuangan kita, Bang. Ya, sebenarnya sudah mau pensiun Bu ya ini awak ini. Tapi sudah mau pensiun awak. Ya? Tapi udah mau pensiun. Menjadi pejuang. Menjadi pejuang maunya udahlah santai-santai aja ngajar ngaji kita di rumah, ya mulia kan? Sekali kau Bu ya. Ngaji ya, ngajarin sifat 20 sama ibu-ibu ya kan di rumah. Tapi karena ternyata yang jadi misalnya
taruhlah misalnya hasil quick count ini benar, yang jadi dia jadi presiden, artinya perjuangan kita masih panjang. Belum dikasih pensiun kita, Bang. Dan semakin menongolkan menyatakan dirinya nih dengan hasil quick count hari ini kan. Menyatakan diri. Hasil quick count ini memperjelas keadaan gitu, bahwa by design apa kan gitu pembicaraan dia. Ya maksudnya biar coba kita kupas lebih detail. Kira-kira nih ini oke, katakanlah real count masih kita tunggu sebulan lagi proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara official. Tapi kemudian nih kita coba berasumsi, jika asumsi hasil real count ini sama dengan quick count ini sama dengan real count, ya perjuangan kita masih panjang. Ya oke, perjuangan kita masih panjang. Tapi maksud gini, apa coba kesimpulan dari hasil ini? Hasil ini mengajarkan kepada kita aktivis-aktivis, Bang, mengajarkan bahwa tidak boleh diam. Kalian harus segera mengkonsolidasi diri kalian. Bangun kekuatan, kontrol terus rezim. Kalau ada kesewenang-wenangan, kalau ada penyelewengan, hanya ada satu kata, lawan. Karena kita aktivis kan beda dengan politisi, Bang. Kalau politisi itu kan yang penting dia kepentingan, yang penting dia saya mendapatkan apa. Kalau kita kan ada nilai yang kita perjuangkan, sehingga kalau sesuatu itu bertabrakan dengan nilai itu, tidak peduli kita siapapun orang. Nah ini yang menarik. Jadi apa nilai dari hasil ini? Maksudnya contoh kan ada juga pendapat termasuk cara berpikir saya sih, hasil ini menunjukkan sebuah nilai bahwa Indonesia atau bangsa ini atau masyarakat sebetulnya belum sampai pada titik kesadaran. Ya artinya ada demoralisasi. Artinya ada amnesia terhadap literasi. Karena konsolidasi demokrasi itu sebenarnya butuh 1 dan 2 kali pemilu lagi, Bang. Konsolidasi demokrasi butuh karena kita kan secara teori dulu negara kita di bawah rezim otoritarianisme, kan kemudian setelah rezim otoriter itu tumbang kan ada proses transisi. Nah proses transisi menuju sebuah bangsa yang demokratis itu dia harus melalui 5 kali tahap pemilu, baru kemudian sampai nanti dia betul-betul sampai pada negara yang demokratis secara substansial, bukan hanya prosedural. Demokrasi itu kan bukan hanya sekedar siapa memilih siapa, tetapi lebih daripada itu adalah intinya demokrasi itu adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Apakah sekarang pemerintahan ini sudah dijalankan untuk semakmur-makmurnya kesejahteraan rakyat? Itu kan kita bisa lihat, apakah pemerintahan ini hanya dijalankan hanya untuk kepentingan segelintir orang. Itu kan bisa kita lihat. Tetapi kalau demokrasi yang sesungguhnya itu adalah pemerintahan itu dijalankan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan rakyat banyak. Artinya keberpihakannya jelas terhadap rakyat, bukan kepada pemilik modal. Tapi kan angka kepuasan terhadap Jokowi kan katanya cukup tinggi nih, 80%. Enggak, saya tidak menafikan. Kan kepentingan masyarakat juga terpenuhi di fase 2 periode Jokowi ya. Bang, saya tidak menafikan dan tidak mau terjebak pada hanya persoalan kuantitatif itu. Kita yang kita perjuangkan adalah demokrasi yang berkualitas, kualitas demokrasinya, Bang. Bukan persoalan kuantitatif, seberapa puas orang terhadap Jokowi, seberapa banyak orang yang puas terhadap pemerintahan, bukan itunya. Karena kepuasan rakyat itu kan sesuatu yang bisa di apa namanya ya, di setting gitu loh, Bang. Misalnya sering saya bilang, ya bagaimana masyarakat bilang tidak puas kalau bansosnya secara ugal-ugalan. Begitu besar-besaran. Begitu loh, Bang. Tetapi apakah secara kualitas masyarakat, rakyat Indonesia itu sudah betul-betul diperhatikan nasibnya? Saya bisa nangkep. Berarti kualitas rendah karena cenderung karitatif. Istilah karitatif itu ya kita dimanjakan dengan pemberian-pemberian ya kan. Kalau bicara kualitas yang tinggi artinya kan sebetulnya bagaimana sumber daya manusia itu berkualitas. Sehingga bisa sebetulnya ikut punya partisipasi yang tinggi bernegara, pendidikan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, peradaban yang lebih baik. Peradaban yang lebih baik.
kalau Bang Parto sering kasih contoh tuh kan kayak misalnya negara-negara yang peradaban dan kesadarannya sudah tinggi itu kan seperti Swiss, Polandia. Itu kan Swedia, mereka sudah punya tingkat kesadaran yang cukup tinggi. Bahkan di sana pun di Swiss misalnya tidak ada lagi polisi dan tentara di sana. Kenapa ada misalnya banyak polisi? Ya karena untuk menjaga kan, untuk mengamankan, gitu loh Bang. Artinya kita butuh panjang waktu kita untuk. Gimana Bro? Kalau gue ngebayangin situasi ini seperti pertandingan Liga Champions tahun 2005 antara AC Milan lawan Liverpool. Tunggu, jangan protes. Bola nih. Jangan protes. Lanjut. Jangan protes. Dimana AC Milan pada babak pertama unggul 3-0. 3-0. Tapi ketika babak kedua Liverpool bisa menyamakan kedudukan jadi 3-3, bahkan menang adu penalti. Ya kan? Dan adu penalti itu akhirnya ketika ditentukan adu penalti itu selesai baru. Kalaupun itu selesai, AC Milan tetap berjuang, akhirnya 2007 bisa membalas kekalahan itu, menang lawan Liverpool 2-1. Ini Istanbul ya kalau nggak salah? Yang Istanbul yang 2005. Oh, Istanbul 2005, oke. Gitu. Nah, ini kejadiannya bisa sama. Ini belum peluit akhir. Oh ya betul, pertandingan belum selesai ini. Belum selesai, belum peluit akhir. Kalau toh sampai peluit akhir hasilnya sama, kita masih bisa berjuang untuk selanjutnya. 5 tahun lagi gitu maksudnya? Entah 5 tahun lagi, entah berikutnya, entah setahun lagi, tapi kita tetap terus berjuang. Dengan perjuangan itu berarti gue sih yakin bahwa akan menemukan hasil apapun itu untuk misalnya kita berjuang tentang demokratisasi, ya itu bisa dilanjutkan tanpa berhenti walaupun misalnya peluit akhir itu udah berbunyi gitu kan, itu masih bisa kita lanjutkan. Apapun itu kita bisa ngasih pendidikan pada masyarakat untuk meningkatnya demokratisasi, mengembalikan agenda-agenda reformasi itu bisa dilakukan. Jadi itu bisa terjadi buah hasilnya. Entah itu setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan kita mesti menunggu. Tapi ketika kita berjuang, pasti akan menghasilkan sesuatu. Oke, berarti Gerak 98 sebagai channel udara, Gerak 98 sebagai elemen pergerakan, tentu tidak berhenti sampai di sini, karena ya artinya kalaupun bicara 33 jam kita menjaga demokrasi, mungkin eskalasinya kita akan ubah. Iya. Mengawasi. Karena kan kita sama-sama memahami bahwa terjadi kemerosotan demokrasi atau degradasi demokrasi di masa proses pemilihan umum di mana Jokowi melakukan intervensi, melanggar aturan dan segala macamnya dan lain sebagainya. Berarti kita kemudian masih terus berjuang untuk mengawasi, memperbaiki. Ini memperbaiki, demokrasi rusak kan, Bung? Betul. Ya. Jadi artinya podcast Gerak-Gerik, channel Gerak 98 dan beberapa produk acaranya nanti bisa dijelaskan Bung Togi, tetap akan eksis untuk mengawasi, memperbaiki proses demokratisasi. Kira-kira gimana? Oh iya, harus begitu dong. Kan seperti pembicaraan kita di awal kemarin ketika mulai kan gitu. Ini bukan jangka pendek gitu. Bukan jangka menengah. Main panjang nih ya. Jangka panjang kan kalau dalam ini kan ya istilahnya tahan-tahanan kuat-kuatan napas aja kalau lari kan gitu. Wah, bicara endurance nih ya. Iya, endurance, stamina ya kan gitu. Ya kan udah terlatih juga tuh. Ya bisa lah kita gitu kan. Dan saya yakin dengan semakin kita mengudara begini kan, pertemanan kita dan jaringan kita juga semakin besar kan gitu. Oke. Iya kan, semakin besar. Kayak kemarin kan, ya teman-teman kan banyak yang dari media-media mainstream kan itu kan sudah mulai ikut. Gitu. Terus kayak tadi saya juga, gitu. Teman-teman saya habis udah lama nggak ketemu juga kan, di TPS tuh ngobrol. Wah bro bagus tuh acaranya bro, lanjutin bro.
Ya kan kita punya respon yang bagus kan. Sampai ada yang minta foto bareng sama Om Jun. Kan gitu. Ya gitu tiba-tiba kan gitu. Bukan masalah fotonya sih sebenarnya. Kalau lebih senang lagi kalau bisa nanti misalnya tiba-tiba ketemu sama seseorang, dia ngusulin sebuah acara agenda tertentu gitu ya, formatnya apa gitu atau diskusi apa gitu. Enak juga tuh. Bisa interaktif kan, makin interaktif. Oke. Gitu. Tapi Bang Parto, sebagai sebuah usaha, apa yang sudah kita lakukan saya rasa sudah sangat maksimal. Sudah semua daya upaya yang kita punya sudah kita kerahkan. Bahkan kita juga sudah menggugat di DKPP, ya, KPU, kita gugat dan DKPP mengeluarkan keputusannya, yaitu peringatan keras terhadap KPU, ya. Artinya memang dari situ kita lihat bahwa memang dari proses pencalonannya saja, memang ini sudah cacat etik dari awal, kemudian di MK, di KPU-nya juga cacat etik. Gitu loh. Jadi ya mau tidak mau kalau memang ini sesuai quick count ini dengan real count, ya rakyat Indonesia harus menerima presiden dan wakil presiden yang dilahirkan dari cacat etik dan moral. Kira-kira gitu, Bang. Wih, mengerikan ya. Iya. Nah, Harus menerima itu. Dan kita bagaimana? Satu sisi misalnya ini bukanlah kekalahan kelompok-kelompok pro demokrasi menurut saya. Justru ini adalah merupakan kemenangan kelompok demokrasi. Kenapa? Karena dari sini kita kemudian bisa kemudian mengkonsolidir diri kita. Kelompok-kelompok demokrasi saya harapkan bisa mengkonsolidasikan diri dengan kalau benar ini terjadi sesuai dengan quick count ini, Prabowo dan Gibran yang jadi presiden dan wakil presiden, ya kelompok pro demokrasi yang selama ini terfragmentasi bisa kembali bersatu. Oke. Gitu, Tapi kekuatan. Ini menurut gue ya, perjuangan makin berat. Iya nggak? Kira-kira. Artinya begini. Semakin berat. Semakin berat. Adrenalin. Ya kan? Oke, Adrenalin kemudian memicu adrenalin. Oke, tapi maksudnya begini, bahwa perjuangan makin berat karena kita tadinya sudah merasa atau katakanlah kita sudah sampai pada level merawat demokrasi. Kan kalau bicara reformasi, pasca reformasi, kemudian proses demokratisasi kita semakin membaik. Tadinya kita ada di level merawat. Kalau merawat ini kan cuma hanya menjaga lalu kemudian. Tapi kemudian karena ada kemerosotan, mengembalikan ke titik level yang sudah pernah kita raih saja kembali menjadi sulit. Padahal sementara kita kan tadinya berharap bahwa ketika kita merawat, kemudian sebenarnya adalah meningkatkan kualitas demokrasi itu untuk kemudian menjadi sebuah parameter peradaban yang semakin baik dalam berbangsa, ya toh. Tapi kemudian hari ini jatuh ke titik rendah, kita mengembalikan dulu ke titik itu aja berat, iya nggak sih? Enggak. Bisa ribon kalau istilahnya. Ribon. Kan tadi seperti itu, peluit panjang belum berbunyi nih. Iya, bos. Gitu. Bisa ini ribon. Masih yakin nih? Masih lah. Di basket itu dia nge-layup tuh. Terus? Ya kan, dia layup terus gitu kan, atau dia shooting gitu kan. Bolanya belum masuk di ring, balik pantul, dia lawan, pas break. Waktu tinggal beberapa detik. Iya. Pas break, lempar. Posisi skor selisih 2. Iya. Bisa, iya mas, selisih 2 lah katakan. Selisih setengah angka aja lah. Nggak, biar seru, selisih 2. Selisih 2 tapi dia ngejarnya 3 point. Oke, ya udah fast break ya kan. Fast break tapi tidak di lay up atau tidak di shooting 2 poin, tapi diambilnya shooting 3 poin kan gitu. Oke. Dari jauh. Time out dulu nggak? Nggak pakai. Masih ada beberapa detik kan. Masuk. Iya. Apa saja masih bisa atau terjadi. pada sebenarnya titik lagi turnovers. Iya, makanya benar bahasanya Fast break. Pak Founder ya kan. Apa tuh? Terkonsolidasi, semakin terkonsolidasi. Ya itu tadi maksud gua proses sebetulnya terbentuk. Anjing. Kita lihat sok bijak banget. Kita lihat juga sikap dari Apa tuh? partai pengusung dan juga TPN mungkin malam ini ataupun mungkin besok sikapnya seperti apa. Kita akan mendukung kedua institusi tersebut dengan sekuat tenaga sampai peluit panjang berbunyi. Tapi coba agak detail sedikit persoalan teknis nih, angka ya, kita bicara angka statistik. Quick count Ganjar itu di kisaran 16-17. Ya.
Sementara kalau kita berasumsi akumulasi dukungan partai dengan posisi kursi di 2019, ini kan agak timpang nih. Kursi PDI di 20%, kursi P3 di 4%, plus non-parlemen. Artinya seharusnya kalau mengacu saja pada dukungan partai, itu seharusnya 26-27. Tapi kemudian hasilnya 16, gapnya 9-10%. Apa sih, ada yang aneh nggak sih menurut lu? Mengutip kata Ganjar. Apa tuh? Anda percaya suara saya segini? Iya kan? Cukup itu aja. Gitu. Nanti percaya? Enggak dong. Rugi dong. Udah ngantuk. Ya gitu kira-kira. Jadi kan sebulan lagi nih. Sebulan menunggu realcon secara official dari penyelenggara KPU sampai peluit akhir berbunyi, ya kan? Apakah kemudian hasilnya ternyata hasil VAR ternyata skor beda, lalu kemudian ada perpanjangan waktu 2 periode, kita tunggu ya kan, kita nggak tahu nih. Dua putaran. 2 putaran, iya maksudnya perpanjangan. Bukan periode, salah tadi ngomongnya. 2 putaran ya, iya betul 2 putaran. Oke, kita menunggu. Apa yang akan kita lakukan sambil menunggu? Konsolidasi, Bang. Itu dalam konteks elemen gerakan. Ya. Bicara gerak-gerik sebagai channel, tetap kita masih bersuara, bunyi terus ya. Iya dong, bunyi terus. Kita kan masih punya channel-channel ataupun apa namanya jaringan kita yang belum kita undang. Gitu. Dan kita tentunya banyak, dan itu perlu untuk menyuarakan tentang proses demokratisasi dan juga agenda-agenda reformasi yang memang sekarang lagi diberantaki oleh Jokowi. Masih banyak bom molotov yang disediakan yang dikeluarkan. Anjay, bom molotov bahasa jadi inget Semanggi. lebih seru bom kentut. Parkiran motor Atmajaya habis bensinnya, putus selangnya semua dibikin buat ngisi botol. Tahunya motor gue. Dia nih nggak bisa jalan habis itu. Orden jadi ruangan kelas. Sat diambil. Untuk oh iya buat subuh. Kacau. Pokoknya motor gua nggak bisa jalan karena dia nih. Oke. Untung dulu belum ada CCTV loh. Yang jelas perjuangan belum berhenti, Bang. Oke. Perjuangan akan tetap terus, dan yang paling penting kita jaga adalah semangat kita agar tidak menyerah dengan keadaan apapun itu. Oke. Itu bicara menunggu hasil realcon secara ofisial. Kalau kita balik, ada nih isu, nih balik dulu mundur sedikit ke persoalan Jokowi nih. Konon teman-teman melihat bahwa gerakan mahasiswa hari ini pasca pemilu kemungkinan juga akan kembali turun ke jalan, ya kan? Dalam upaya, nggak tahu, masih isunya pemakzulan Jokowi. Demikian karena melihat Jokowi dianggap melanggar katakanlah aturan main, regulasi. Dia sebagai presiden telah melanggar pasal beberapa undang-undang dari perjanjian dan sumpah jabatan. Ada kemungkinan nggak setelah guru besar turun keluar dari dalam kampus, ya, keluar dari ruangan, menyatakan sikap dari sekian banyak kampus, lalu kemudian tokoh-tokoh besar, kalangan agamawan dan lain-lain? Bang, sederhananya saya teringat itu ada hukum Archimedes. Apalagi nih? Ada aksi, kalau setiap ada aksi pasti akan ada reaksi. Ya, setiap ada gerakan pasti ada yang bergerik. Ya, kan mereka guru-guru besar ini berteriak, itu kan bukan di ruang kosong, Bang. Mahasiswa itu melakukan perlawanan karena ada sesuatu yang tidak beres di negara ini. Ada sesuatu yang tidak beres dilihat di negara ini. Makanya kemudian ada reaksi keras dari para mahasiswa, dari para guru besar, aktivis-aktivis lintas kampus, civil society, pegiat HAM, dan lain sebagainya. Artinya bahwa reaksi ini penyebabnya adalah Jokowi itu sendiri. Kalau Jokowi dengan benar dan secara benar menjalankan negara ini sesuai yang telah diamanahkan oleh konstitusi,
saya pikir tidak akan ada reaksi seperti ini. Gitu Bang, kira-kira. Dan gitu. Bagaimana reaksi berikutnya? Ya kita lihat bagaimana konsolidasi itu terjadi di antara mereka, mahasiswa itu sendiri. Apakah mahasiswa cukup puas dengan keadaan ini, atau mereka betul-betul punya semangat juang, ideologi yang tinggi, yang mereka sadari dan mereka yakini bahwa hanya di tangan mahasiswa lah perubahan itu bisa terjadi. Itu kita lihat mahasiswa generasi mahasiswa hari ini. Mudah-mudahan mereka punya kekuatan itu untuk melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, kira-kira gitu. Oke. Kalau kaum religius, kaum agamawan ini ya, tokoh-tokoh agama ini kan saya anggap sebagai benteng moral. Terus kemudian para akademisi juga bagian dari perawat moral. Selain dari tugas mereka mendidik anak bangsa, tentu juga sebetulnya menjaga moral anak bangsa. Nah, backup moral yang mereka lakukan dengan statement-statement ini kok rasanya kurang mempengaruhi atau tidak berefek signifikan terhadap hasil hari ini. Menurut kawan-kawan gimana? Karena kan ini persoalan politik, Bang. Apa yang disampaikan itu adalah benar, tetapi kemudian salurannya itu yang kurang teramplifikasi kemudian. Ya kita tahulah rumusnya, setiap ada pernyataan yang itu benar dan kemudian disampaikan oleh guru besar, mahasiswa, kemudian dalam tanda petik beberapa media kemudian tidak meliput itu, tidak menyebar luaskannya, sehingga kemudian informasi itu kan terputus. Kan sebagaimanapun semangat perlawanan itu harus ditularkan, dia menular sifatnya, ya kan? Nah kalau informasinya sudah diputus oleh mereka yang punya kekuasaan, tinggal kemudian bagaimana kemudian menarik kembali kekuatan itu dan mengkonsolidir diri secara kuat, dan kita manfaatkan media-media sosial untuk melakukan perlawanan itu. Oke. Iya, jangan menyerah, Bang. Jangan menyerah. Ya kalau media mainstream masih bisa diintervensi, bisa diatur, ya, tapi bisa kalau media sosial siapa? Ya bisa juga diatur sama mereka, Bang. Oke. Tetapi kalau memang itu kebenaran, satu saat dia mungkin bisa disalahkan. Tapi yakinlah, Bang, bahwa kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Tulang, jangan menyerah tulang. Iya. Mungkin hari ini dia salah, orang menganggap dia salah, tetapi kebenaran itu pada suatu saat pasti yang akan menjadi pemenang. Pada gitu, waktunya. Bang. Iya. Bung Indro tadi sepertinya mau ngomong. Enggak, udah mau itu aja mau ngomong. Tulang, jangan menyerah tulang. Founder. Jadi perjuangan masih panjang, jangan menyerah, tahan stamina, dan ada satu hal sebenarnya nih. Ini kecemasan, kekhawatiran. Kita kan generasi yang mengalami betul-betul masa Orde Baru ya. Kalau ini gue menyebutnya, ada yang bilang reborn, ada yang bilang bangkit kembali. Kalau gue mengatakan ini adalah era jika 02 menang, adalah era Orde Baru terbarukan. Jadi bukan energi yang bukan saja cuma energi yang bisa terbarukan, tapi Orde Baru terbarukan. Nah maksud saya gini, kecemasan ini tadi cerita dengan teman-teman adik-adik kru juga banyak cerita, karena teman-teman adik kru kita ini di channel Gerak 98 banyak yang tidak mengalami, walaupun pernah lahir di era 98 masih kecil, masih SD. Saya banyak cerita soal bagaimana kita pernah menjadi bagian daftar yang dihilangkan. Kita juga teman-teman kita sebagian teman-teman yang pernah masuk penjara, diculik, dan kita juga bagian dari teman-teman yang hingga hari ini tidak pernah kita bisa melihat batu nisannya. Ada nggak sih potensi ini terjadi lagi? Bang, Orde Baru yang kita lawan itu adalah isme. Isme, paham. Paham Orde Baru. Apa itu paham Orde Baru yang kita lawan? Paham Orde Baru yang kita lawan adalah penguasa yang tidak menjalankan amanah konstitusi. Apa paham Orde Baru yang kita lawan? Sebagian diantaranya adalah militerisme,
menggunakan cara-cara militer dalam mengatur kehidupan berbangsa dan negara. Itu yang kita lawan. Artinya Orde Baru yang kita lawan itu adalah sebuah sistem. Artinya kita lihat nanti ini, apakah sistem itu tetap akan dipakai, dan kemungkinan besar sih kayaknya akan dipakai. Ya. Karena bagaimanapun ini anak kandung Orde Baru. Anak kandung ya. Anak kandung reformasi. Kalau kita tes DNA-nya nih, nggak meleset nih ya. Orde Baru banget, Bang. Orde Baru banget. Banget. Ya, nggak jauh-jauh lah karakternya nanti. Iya. Ya. Sehingga kemudian memang sekuat apa nanti kita mampu, dan saya yakin kita harus mampu untuk bertahan dan melawan itu. Nggak kenal takut ya. Bang, kalau kata almarhum Gus Dur, Ya. ketika ditanya, Gus Dur nggak takut melawan Soeharto? Jawabnya apa? Sederhana. Saya yang paling saya takuti adalah kalau saya itu takut, itu saya paling takut, katanya. Memang agak sulit. Perlu pemahaman yang tinggi memahami filsafat dari Gus Dur. Yang saya paling takut kalau saya takut. Nah, artinya bahwa kalau dia yakin dengan kebenaran yang diperjuangkan, Bang, tidak ada kata takut, Bang. Karena ya agama-agama pun mengajarkan itu. Kalau kita bicara agama, nilai-nilai agama yang benar ya, bukan agama yang hanya jadi komoditas politik ya. Nilai agama itu kan jelas tuh kalau di Islam ya, Bang ya. Qulil haqq walau kana murra. Katakan yang benar itu sekalipun pahit. Nah, itu Bang. Santrinya keluar. Emang santri kita, Bang. Buya bukan mendadak religius, Bos. Dari lahir dia sudah religius. Mungkin dari rahim dia sudah religius, ya gak? Oke, artinya apapun hasil dari realcon dari KPU nanti, sekalipun itu masuk di artinya ternyata realconnya ya udah menang 02 atau masuk 2 putaran, ini menyangkut pelanggaran HAM loh. Maksudnya apakah biar nggak dibilang ini isu 5 tahunan, konsisten nggak kita masih memperjuangkan penyelesaian pelanggaran HAM? Artinya kalau saya kan masih semangat nih, bagaimanapun juga Prabowo harus diadili, Bos. Atas pelanggaran yang pernah dilakukan. Apalagi dia jadi presiden. Dia penjahat kemanusiaan, Bos. Penjahat kemanusiaan tidak boleh masuk istana. Iya nggak? Iya. Oke. Kita tuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengadili pelanggar HAM. Mungkin tidak sih? Mungkin nggak dia mengadili dirinya sendiri? Nah, ini seru nih. Ini seru nih. Oke. Kita tetap konsisten menuntut pengadilan terhadap pelanggaran HAM. Kita tetap tuntut itu. Oh iya dong. Karena itu sudah rekomendasi DPR. Nah, seperti yang Bang Petrus bilang. Itu rekomendasi DPR. Kita tuntut kawan-kawan di Senayan. Tahun 2009. Ya, 2009 itu rekomendasi DPR. Kita Harus geruduk ada Senayan. Pengadilan HAM. Kita geruduk Senayan, gelar kasus pelanggaran HAM dan tuntut presiden, andaikan pun itu Prabowo, kita harus minta untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Cocok. Keren nggak tuh? Siap. Prabowo selesaikan pelanggaran HAM. Karena itu kan memang jadi komitmen juga di debat capres, Bang. Semua capres kan. Ya dia tidak punya statement gitu lah, enggak. Memang tidak hanya punya. Ganjar yang keras menyatakan saya bersama korban. Tapi ini kewajiban negara. Persoalan pelanggaran HAM ini negara wajib menyelesaikannya sampai ke akar-akarnya. Setuju. Harus jelas siapa pelakunya. Masa korban ada, pelakunya nggak ada? Korban udah jelas-jelas ada, Bang. Sekian banyak orang, tapi masa pelakunya sampai hari ini nggak ditemukan? Itu kan aneh, ada missing link, ada sesuatu yang hilang. Kan lucu. Di mana-mana, Bang Parto, kalau ada asap pasti ada apinya. Kalau ada korban pasti ada pelakunya. Nah, siapa pelakunya sampai hari ini? Negara belum bisa menentukan itu. Untuk siapa pelaku yang paling bertanggung jawab terhadap penculikan ini. Dan ini kejahatan kemanusiaan, Bang. Tidak mengenal waktu. Kapanpun negara harus menyelesaikan ini. Nah, begitu. Media internasional hari ini cukup menarik membuat sebuah headline. Indonesia akan dipimpin oleh seorang jenderal pembantai, Bos.
Ngeri. Bahasa Inggrisnya apa tuh dia bilang? Massacre General. Massacre General. Ngeri. Alan Nairin. Alan Nairin. Makanya saya bilang ke Bang Parto tadi begitu kita baca berita itu, saya bisa memaklumi kenapa Alan Nairin sampai bahasanya keluar massacre, massacre general. Karena dia orang yang terlibat aktif secara menginvestigasi keterlibatan Prabowo. Ya. Makanya di situ dia punya keterlibatan perasaannya terlibat, Bang. Bukan juga tugas dia secara teknik, secara akademis yang melakukan riset, tapi rasa juga tersentuh ya. Rasa dia tersentuh, Bang. Bang, kalau kita tahu, Bang, korban-korban bagaimana anak-anak yang kehilangan orang tuanya, tidak ada lagi orang tuanya, bapak yang kehilangan anaknya. Kakak yang kehilangan adiknya. Kakak yang kehilangan adik, istri yang kehilangan suami, suami yang kehilangan istri. Kalau itu terjadi pada diri kita bagaimana, Bang? Ini kan persoalannya kita berbeda dengan yang lain yang mungkin memilih dia, ya Bang ya? Karena nggak tahu persoalan ini, atau yang kedua, kalaupun tahu, mereka mungkin sudah sudah hilang rasa simpati dan sisi-sisi kemanusiaan. Kalau gua menyebutnya beku nurani, Bos. Iya, nuraninya sudah beku. Nuraninya udah dingin, sudah tertutup hatinya. Bahkan yang paling menyedihkan dan ironis, dijadiin bahan tertawaan, Bos, soal kasus penculikan. Ngeri gak? Enggak, Bang, gila, ini persoalan nyawa manusia, Bang. Siapa manusia hari ini, sehebat apapun dia, setinggi apapun ilmu pengetahuannya sampai hari ini, belum ada satu orang pun yang bisa menciptakan nyawa manusia, Bang. Ini betul-betul hak asasi yang harus dijaga betul oleh siapapun. Nggak bisa sewenang-wenang seseorang itu menghilangkan nyawa manusia, apalagi ini negara. Oke. Ya, statement-statement yang menarik, diskusi yang menarik, evaluasi yang cukup menarik. Mengingat mungkin kita harus mengakhiri 33 jam live podcast Gerak 98. Sekarang udah 33 jam lewat 33 menit. Oke. Bukan cocokologi nih. 33 jam sudah berlangsung dan mungkin kita akan mengakhiri. Sebelum kita akhiri, closing statement dong dari teman-teman lah. Dari Om Produser dulu. Iya, kita harus memproduksi, kalau terkait dengan acara ini ya, kita harus memperpanjang acara ini, lebih banyak masukan-masukan yang bisa menjadi bahan pendidikan buat masyarakat, bahwa demokrasi kita tidak baik-baik saja saat ini, dan juga mungkin ke depannya. Ini yang harus diperbaiki, dan kesadaran itu harus dibangun, dan akhirnya masyarakat sadar dan juga aktif melawan. Itu sih. Oke, Bung Togi. Ya, para itu kan ini. Saya bicara dari versi yang lain nih, terkait dengan teknis hari ini. Selama kita kerja 33 jam, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini juga. Terus sama viewer, ya, sama narasumber. Terima kasih banyak, dan juga minta maaf juga sekalian. Lu kayak Wowo lo minta maaf. Oh iya. Enggak, bukan. Oke, lanjut. Karena kan kita kan kemarin ada beberapa yang mungkin yang bisa kita tidak maksimalin dalam perjalanan pelaksanaan 33 jam ini. Kita minta maaf. Mudah-mudahan ini bisa jadi lebih baik ke depannya juga. Gitu aja dari saya sih. Buya. Tunduk ditindas atau bangkit melawan, karena mundur adalah pengkhianatan. Ngeri. Oke. Baiklah teman-teman, akhirnya kita harus menyudahi program 33 jam live streaming di Gerak 98 channel YouTube dan podcast Gerak Gerik, karena setiap ada gerakan pasti ada yang bergerik. Sebelum saya mengakhiri, bahwa Gerak 98 sebagai gerakan moral kawan-kawan aktivis 98 yang dulu memperjuangkan reformasi, dan channel Gerak 98 dengan produk-produk programnya akan terus menjadi kanal perjuangan menjaga, merawat, memperbaiki demokrasi untuk keberadaban bangsa ini, perjalanan peradaban bangsa ini ke depan. Dan yang pasti,
hasil dari KPU apapun nanti, kita tetap konsisten untuk memperjuangkan agar pelanggar HAM, penjahat kemanusiaan diadili. Oke? Oke. Terima kasih. Tos Sampai dulu, jumpa. tos Tos dulu. Ini apa biar kompak dong? Iya. Gerak 98. Yes. Apa ya? Reformasi belum tuntas. Oke. Gerak 98. Reformasi belum tuntas. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Kita akan tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Salam demokrasi. Selamat berani. Tegakkan demokrasi.